saya Zulfa, semester 5 PAUD dari Staima Cirebon. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengajuan judul skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Langsung saja. Apa itu skripsi? Pengertian skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana yang membahas suatu permasalahan fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi itu bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Sistematika skripsi. Skripsi terdiri dari 3 bagian pokok, yakni bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Di bagian pendahuluan itu terdiri dari hal-hal yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada sampul atau jilid. Yang kedua, lembaran persetujuan pembimbing. Yang ketiga, halaman moto. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, kata pengantar. Yang keenam, daftar isi. Yang ketujuh, daftar tabel. Yang keempat, daftar foto atau gambar. Dan yang ke-8, daftar lampiran. Bagian isi terdiri dari beberapa bab. Di setiap babnya terdiri dari beberapa butir pembahasan. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan itu dibagi beberapa bagian juga. Ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Di bab kedua itu ada kajian teoritis. Di kajian teoritis ada bagiannya juga, bagiannya tinjauan pustaka. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, hasil penelitian yang relevan. Yang keempat, kerangka berpikir. Dan yang kelima, perumusan hipotesis. Lanjut ke bab ketiga. Yang ke bab ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu diantaranya pertama, tempat dan waktu penelitian. 2, subjek penelitian. 3, metode dan desain penelitian. 4, instrumen penelitian. 5, sampel penelitian. 6, teknik pengumpulan data. Dan 7, teknik analisis data. Lanjut ke bab keempat. Bab keempat itu ada hasil penelitian. Hasil penelitian diantaranya ada variabel yang diteliti, deskripsi hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Bab keempat itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu diantaranya ada rangkuman penelitian, kesimpulan dan implikasinya, dan yang terakhir saran-saran. Lanjut, habis ke bab kelima itu ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Dari kelima bab di atas yang saya kemukakan itu adalah persyaratan minimal yang diturunkan atas dasar kerangka berpikir ilmiah. Jika dipandang perlu, bisa ditambahkan lagi, asalkan tidak mengganggu kerangka makna yang terkandung dalam berpikir ilmiah dan tergantung kepada aturan yang telah dibakukan oleh universitas, fakultas, atau jurusan. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran skripsi. Lampiran yang perlu ada ialah instrumen penelitian, hasil pengolahan data, dan perhitungan-perhitungannya.
penjelasan sistematika skripsi, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan itu juga ada bagian latar belakang. Latar belakang itu memuat gambaran tema permasalahan di lokasi penelitian yang akan dibahas dan berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan, diuraikan dari masalah yang luas ke arah masalah yang khusus. Bagaimana sih kriteria latar belakang yang baik? Ada 4 kriteria latar belakang yang baik itu adanya assessment of problem, dan yang kedua adanya masalah yang harus segera ditangani, terus adanya kebijakan dari organisasi atau politis, yang keempat ada rekomendasi oleh pihak manajemen, dan ada rumusan masalah. Apa itu sih rumusan masalah? Rumusan masalahnya itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas, serta menggambarkan hubungan antar dua variabel atau lebih. Misalnya adakah, apakah, bagaimanakah, dan lain sebagainya. Berlanjut ke batasan masalah. Di sini ada batasan masalah. Apa sih batasan masalah itu? Batasan masalah itu adalah pembatasan ruang lingkup yang dilakukan dalam penelitian, di mana pembatasan tersebut meliputi tema atau topik, area atau wilayah yang diteliti, sumber informasi, lokasi penelitian, serta waktu penelitian. Dari batasan masalah menuju ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan mengenai makna yang terkandung dalam permasalahan atau tema pokok penelitian. Dari tujuan penelitian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu meliputi manfaat bagi pengguna. Terus 2, pengembangan keilmuan. 3, bagi peneliti, sehingga secara khusus hasil penelitian memberikan masukan bagi si peneliti, masyarakat, instansi terkait, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan sebuah kebijakan. Setelah manfaat penelitian, kita menuju definisi operasional. Definisi operasional itu menjelaskan pengukuran dan hasil yang diharapkan dari pengukuran terhadap variabel yang terkandung dalam pertanyaan penelitian. Yang kedua itu kajian teoritis. Apa sih kajian teoritis itu? Kajian teoritis itu menjelaskan secara teoritis variabel-variabel penelitian serta hubungan antar variabel untuk seterusnya menurunkan hipotesis. Bagian-bagian yang ada dalam kajian teoritis itu diantaranya ada tinjauan pustaka, kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis. Berlanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian itu diantaranya ada variabel yang diteliti, deskripsi hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil pengujian hipotesis. Di sini variabel yang diteliti itu menjelaskan secara singkat variabel-variabel penelitian, mana variabel bebas dan mana variabel yang terikat. Deskripsi hasil analisis data itu menjelaskan hasil-hasil analisis data terhadap variabel yang diteliti.
Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menjelaskan hasil perhitungan analisis data dan membandingkan dengan kriteria pengujian hipotesis untuk kemudian menarik kesimpulan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Pembahasan hasil pengujian hipotesis itu memberikan argumen teoritis terhadap hasil pengujian hipotesis. Misalnya apabila hipotesis penelitian ditolak atau tidak terbukti, berikan alasan mengapa tidak terbukti. Jika diterima atau ditolaknya hipotesis bisa dijadikan dasar untuk mengajukan saran dalam bab terakhir. Menuju ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu diantaranya ada rangkuman penelitian, kesimpulan dan implikasinya, saran dan saran-saran. Sini rangkuman penelitian itu menjelaskan secara singkat permasalahan yang diteliti, hipotesis yang akan diuji, metodologi penelitian yakni metode instrumen, sampling, teknik analisis data, hasil temuan penelitian, dan termasuk hasil pengujian hipotesis. Jika kesimpulan dan implikasinya itu menyatakan temuan-temuan penelitian baik secara deskriptif, hasil pengukuran variabel maupun secara analitik itu berkenaan dengan hasil pengujian hipotesis, yakni hipotesis mana yang terbukti dan apa maknanya. Saran-saran itu berisi gagasan atau pemikiran atas dasar hasil penelitian, saran untuk memperbaiki atau meningkatkan makna suatu variabel dari berbagai sudut yang berkepentingan dengan variabel tersebut. Jarak antar baris adalah 2 spasi. Jarak antara petunjuk bab, misal bab 1 dengan tajuk bab, misalnya pendahuluan, adalah 2 spasi. Jarak antara tajuk bab atau judul bab dengan teks pertama isi naskah, atau antara tajuk bab dengan tajuk subbab adalah 4 spasi. Jarak antara tajuk subbab atau judul bab dengan baris pertama teks isi naskah adalah 2 spasi. Tiap alinea itu teks isi naskah diketik menjorok ke dalam atau ke kanan sejauh 5 ketukan. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk sub berikutnya adalah 4 spasi. Jarak antara teks dengan tabel gambar grafik atau diagram itu adalah 3 spasi. Alinea baru diketik menjorok ke kanan sejauh 5 ketukan dari margin kiri teks naskah. Jarak antara alinea adalah 2 spasi. Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka itu penulisan pengarang tunggal. Nah, contohnya yang di samping ini, pengarang bersama, ada dari redaksi atau suntingan. Misalnya yang ini dari terjemahan,